Halo, selamat malam, selamat berjumpa lagi berjumpa. Ini saya lagi di alun-alun ini, alun-alun Banjaran ini, malam-malam sedang berada di alun-alun Banjaran yang rencananya saya mau ke Pangalengan. Akan mencoba ke Pangalengan. Ulah banyak ini grup-grup ini motor ini di sini di alun-alun Banjaran ya. Ini situasinya malam minggu jam berapa ini ya? Bentar, jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam ini malam minggu di alun-alun Banjaran. Tadi kondisinya masih banyak pedagang kaki lima yang bikin jalan di alun-alun. Kemudian pasar malam juga ada. Terus tadi itu ada ya anak-anak remaja, klub-klub motor itu sedang ya nongkrong-nongkrong gitu ya, malam mingguan. Oh, nggak tahu kalau masalah geng motor, saya nggak tahu ya. Kayak tadi saya ngelihatnya cuma kumpul-kumpul tok ya. Nah, ini di alun-alun Banjaran ini ya. Sebentar lagi akan belok kiri itu menuju ke Pangalengan. Nah, ini sudah kelihatan nih tanda lalu lintasnya ya di depan ya. Oh, Pangalengan Rancabuaya belok kiri. Nah, Pangalengan itu kecamatan yang ada di atas gunung ya. Kemudian tadi Rancabuaya itu pantai. Jadi kita akan naik gunung sampai di puncak gunung itu Pangalengan namanya. Terus turun lagi ke bawah ke arah selatan itu nanti akan ketemu dengan pantai Rancabuaya. Kalau di Jakarta namanya Rawabuaya. Kalau di sini Rancabuaya. Nah, tepat yang ada pom bensin barusan ini ada belokan ke kiri. Nah, kalau lurus itu ke Soreang ya, Soreang Ciwidey, kemudian ke masuk tol Soroja Jakarta sana. Kita belok kiri. Nah, situasinya kayak gini nih kalau malam jam setengah 12 ini. Nah, tahu nih kelihatan apa enggak nih ya lah. Nah, kita akan menuju Pangalengan. Jalan yang berliku-liku itu seperti apa kalau di malam hari? Nah, di video sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa jalan Pangalengan itu jalannya kecil, tanpa garis dan tanpa lampu. Kita cek ya, siapa tahu ada keajaiban, siapa tahu tadi pagi tiba-tiba ada proyek apa itu Sangguriang ya, jadi semalam harus selesai. Coba kita lihat. Nah, ini kalau di sini masih daerah Banjaran ini masih ada garisnya nih jalan. Nah, masih ada, tapi lampu nggak ada ya. Tuh, lampu lalu lintas nggak ada. Ada satu tuh. Ada jarang-jarang ya. Di sini masih banyak lampu-lampu rumah warga. Terus lampu jalan juga ada nih beberapa yang nyala. Nah, masih nyaman lah kalau nyetir ya. Nah, nanti di mana letak gelapnya nanti kita lihat bareng-bareng ya, bareng-bareng. Emang ada orang yang nonton, mungkin cuma saya tok ini. Nah, masih di daerah Banjaran, mas, jalannya masih lurus, masih datar. Gak lama lagi itu akan mulai menanjak dan berkelok-kelok. Ya, di setiap video saya itu saya jarang ya
mungkin hampir tidak pernah ya meminta subscribe ya, karena yo malu. Lawang video ini belum tentu ada gunanya buat semua orang. Nah ini yang pasti ya berguna buat diri saya pribadi aja sih yang udah pasti. Yang kalau buat orang ya nggak tahu saya. Ya cuma buat apa ya, mengeluarkan energi negatif dari dalam tubuh gitu loh. Apa ya sebagai seorang sopir supaya tidak mengantuk di jalan, ya lebih baik ya seperti ini, meracau tanpa ada keneknya. Ya kalau ada keneknya ya ngobrol, ya kalau enggak ada ya daripada memendam rasa, lebih baik ngobrol aja sendiri seperti ini. Walah, pom bensin sudah tutup ya, 11:30 ini. Pom bensin yang di Banjaran ya, yang jalan Banjaran Pangalengan tuh sudah tutup. Jadi ya kalau yang mau lewat Pangalengan malam hari, wah harus isi dari bawah sana ya. Ini mulai agak nanjak nih, sudah mulai agak nanjak. Di depan itu masih ada pom bensin satu lagi di Cimaung, tapi nggak tahu itu masih buka apa enggak itu. Ya kayaknya tutup juga sih ya karena ya malam. Terus di sini juga ya bukan kota yang banyak lalu lalang kendaraan. Nah ini udah mulai sepi nih, 11:30 malam ini. Cuma ada motor-motor, nanti paling ada truk-truk yang mengangkut pupuk, ya gitu-gitu aja paling. Tapi ya sepanjang pengalaman ya, ke Pangalengan itu mobil 24 jam selalu ada yang lewat. Nah, karena hal tersebut, jadi ya SPBU ataupun lampu jalan, kemudian marka ya atau garis-garis jalan ini ya sangat penting. Nah kalau di sini kita masih bisa lihat bahwa si jalannya itu masih ada garis-garisnya dan masih rame kalau di sini nih. Tapi toko-toko ini sudah pada tutup ya 11:30 ini. Nah nanti kita sampai Pangalengan ya sekitar jam 12 ya. Walah, atau mungkin lebih sedikit. Walah, pas jam 12 malam pas. Ya pas di tempat yang gelap-gelapnya. Walah. Nah ini masih ada motor-motor yang entahlah motor ini mau kemana. Apa pulang kerja atau mau kerja atau pulang main, pulang ngapel malam minggu ya, atau memang mau mengunjungi keluarganya di Pangalengan atau gimana. Nah depan motor itu tuh, motor yang di depan nggak ada lampunya. Alah, alangkah berbahayanya. Ya mungkin dia mengira tidak berbahaya ya, padahal itu di mata pengendara mobil itu sangat berbahaya ya, karena tidak kelihatan motor yang tidak ada lampunya itu nggak kelihatan. Tiba-tiba muncul di depan, ya nggak bisa membayangkan lah. Ini masih ada tukang cuanki nih, tukang cuanki masih ada. Nah, mulai jarang ini mobil-mobil sudah mulai jarang yang lewat ya. Biasanya itu banyak truk-truk yang membawa pupuk kandang gitu, untuk digunakan memupuk sayuran-sayuran yang
ada di Pangalengan. Ya, bagi yang belum tahu, Pangalengan itu kecamatan yang ada di, ya bisa dibilang puncak gunung ya, di atas lah ya, dataran tinggi. Di sana cuacanya dingin dan kebanyakan warganya itu menanam sayuran. Terus di sana juga ada kebun teh yang sangat luas, ya mungkin itu yang paling luas ya di Bandung sini, di Bandung Raya. Soalnya dibanding dengan kebun teh yang ada di Ciwidey, yang ada di Bandung Barat sama yang ada di Lembang, ini kayaknya luasan di Pangalengan ini. Nah, ini nanjak tapi masih ada garisnya, masih enak kita nyetirnya ya. Nah, enak kita tahu arahnya kemana nih jalan ini, walaupun gelap. Nah, ini kita lihat ini, sudah tidak ada lampu jalan. Nah, ini pada kemana nih lampunya, ini lampu jalan ini. Nah, ini mati nih, depan ada lampu jalan tapi mati. Nah, ini ada hidup satu. Itu kalau di rumah ya ini kalau di rumah itu kan kalau ada lampu kamar mandi seumpama mati, bohlamnya itu putus, itu kan biasanya langsung diganti dalam hitungan jam atau dalam hitungan hari lah. Kalau lampu jalan tuh standarnya berapa hari gitu loh, apakah 1 tahun atau berapa tahun? Kok ini lama sekali lampu jalannya itu tidak menyala, kok lama, gimana? Oh, prosesnya susah ya, apa nggak ada proses yang gampang? Kalau bisa dibikin gampang ya bikin gampang aja, karena kebutuhan lampu lalu lintas ini ya kebutuhan harian, bukan kebutuhan yang bisa ditunda berbulan-bulan, karena demi keselamatan itu. Nah, ini kita sudah sampai Cimaung ya. Tandanya kalau sudah sampai Cimaung itu ada Tugu Prasasti ya, Tugu Perjuangan ya. Tugu apa ini? Ada Tugu nih di depan. Loh, kok sepi ini? Biasanya rame nih. Ini kalau siang rame nih. Ini pusat Cimaung ini di sini, pusat keramaian di Cimaung ya di sini nih. Sekarang sepi. Ya Allah, maklum lah, sudah mau jam 12 ini. Tapi ini masih ada yang jualan ini ya. Aduh, kita bersama-sama mendoakan ini yang jualan malam ini. Ada jualan bubur, ada jualan ayam bakar. Terus ini ada warung buah-buahan juga masih buka. Ya, semoga ya laku ya jualannya ya. Tetap ada pembelinya walaupun malam-malam ya, yang pulang kerja atau yang lewat itu kan ada yang lapar mencari makanan ya. Mudah-mudahan yang jualan di malam hari dipertemukan dengan pembelinya dengan mudah ya. Nah, ini sudah mulai nanjak, ini sudah mulai mau meninggalkan wilayah Cimaung. Tapi di Cimaung ini jalan masih ada garisnya walaupun sudah tidak ada lampu ya. Lihat nih ke depan nih, tidak ada lampu jalan, ini udah nggak ada. Tiangnya ada nih sebelah kiri nih, tapi lampunya mati. Nih sebelah kanan ada, sebelah kanan saya nih, tapi lampunya mati. Berapakah waktu yang diperlukan untuk memperbaiki lampu jalan yang tidak menyala? Ya mungkin pertanyaan itu bisa lah diselipin di pertanyaan ulangan-ulangan anak SD ya. Nah, di sini sudah tidak ada lampu, sudah tidak ada lampu jalan. Oh, ini ada tiangnya tok.
lampunya ada tapi tidak menyala. Nah, sudah mulai apa? Mulai tidak ada garisnya. Jalannya hitam, tidak ada garisnya. Ya, nah ketemu jembatan ini, dia perbatasan Cimaung dengan Pangalengan ya. Nah, kita sudah memasuki wilayah Pangalengan. Sudah belum ya? Sudah kayaknya. Kalau nggak salah jembatannya jembatan yang tadi itu. Atau di depan ada jembatan lagi ya? Nggak tahu ya, kita cek aja. Nah, depan sudah mulai menanjak nih, sudah mulai sepi. Ini kalau bawa motor biasanya orang-orang itu dia mencari tempat di depan mobil, jadi biar diikuti sama mobil, atau dia mengikuti di belakang mobil dan di belakangnya ada mobil lagi, jadi di sela-sela mobil ya. Demi ya kenyamanan ya, kenyamanan, ketentraman hati gitu. Karena kalau malam-malam ke Pangalengan naik motor itu ya kadang was-was ya. Ada yang minjam motor tapi memaksa itu loh. Jalan itu tiba-tiba memberhentikan terus meminjam motor tapi tidak akan dikembalikan, dan meminjamnya itu dengan cara sedikit memaksa gitu loh, yang kayak gitu tuh. Nah, was-was. Jadi untuk keselamatan ya biasanya mengikuti mobil motor itu ya, mengikuti mobil atau mengikuti rombongan mobil, dan di sela-sela mobil itu dia ikutin walaupun lambat tapi rombongan rame, hati tentram dan nyaman. Nah, sudah banyak truk-truk ini, truk-truk yang itu ngangkut pupuk. Ini ada nih lampu lalu lintas, lampu jalan nyala tuh kelihatan ya. Di depan ada satu lagi. Kebetulan memang di sini masih banyak rumah. Oh, di sini masih Cimaung ini. Soalnya ini ada pom bensin nih. Coba kita lihat pom bensinnya ya. Pom bensin Cimaung ini buka apa enggak nih kalau malam-malam. Oh, sepertinya masih buka ini di sini. Nah, lumayan lah. Tapi di sini banyak yang nongkrong juga ya, ini motor ini. Tuh. Bensinnya masih ya buka ya. Bagi yang lewat ke Pangalengan itu ada pom bensin di Cimaung yang buka jam 12 malam. Tapi tadi pom bensin yang sebelumnya itu tutup. Nah, di depan ada jembatan. Nah, jembatan ini perbatasan nih, kita memasuki Pangalengan sekarang nih. Nah, Pangalengan sudah mulai menanjak dan tidak ada garisnya. Alah. Nah, bagi yang belum tahu ya, jadi di Pangalengan itu bukan kota ya, daerah pertanian, sayur-sayuran. Yang paling banyak itu tomat, kemudian kentang, terus apa lagi ya, kol, terus wortel, terus lobak ya. Setelah lobak terus cabai merah, terus cabai yang yang pedas itu. Terus ada cabai yang agak gede itu apa namanya, waduh, saya bukan ibu-ibu nih yang tahu nama-nama sayuran itu ada tuh. Kemudian apalagi ya yang banyak di Pangalengan itu sayuran, bawang daun, terus apa mana ya, apa lagi
sering itu ya itu tadi yang itu wortel, tomat, kol sama itu bilah kentang banyak itu. Nah di Pangalengan juga penghasil teh ya, di sana kebun tehnya luas dan ada pabriknya ya, di tengah-tengah kebun teh itu ada pabrik tehnya. Nah, kita harus sudah mulai konsentrasi ya, karena ini kalau yang belum biasa ini kita nggak tahu nih jalan sebenarnya ke arah mana sih gitu. Kita tahunya setelah 10 meter oh ternyata belok. Nah, lampu penerangan jalan sudah mulai tidak ada lagi. Nah, lumayan ini ada garisnya nih. Sudah ada ini tanda lalu lintas, tanda tanjakan menanjak. Oh, sepertinya saya tidak terlalu cepat ya, jadi ada mobil yang mendahului. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Alon asal kelakon, lambat asal selamat. Alah. Jalannya nggak terlalu bagus ya, masih banyak tambal-tambalan. Nah terus ini di sini ada apa ini, IGD 24 jam tapi nggak kelihatan ya rumah sakit itu sebelah mana. Masuk ke dalam kok rumah sakit kok masuk gang ke dalam tuh gimana sih? Biasanya logikanya kalau rumah sakit itu ya di pinggir jalan, si pelangnya itu besar biar gampang aksesnya. Kalau masuk gang ke dalam itu terus si pelangnya itu kecil gitu ya, nanti yang nyari-nyari yang darurat bingung. Ya sudahlah. Oke. Nggak tahu lah saya masalah itu ya. Ikuti saja mobil ini. Tuh, di depan ada tanda lalu lintas jalan berkelok. Nah, gelap kan? Nah, ini belum sampai hutan-hutannya nih. Masih ada lampu dari warung-warung pinggir jalan yang sudah tutup. Tuh motor ngikuti mobil ya, demi keamanan ya, jangan berjalan sendiri karena ada cerita-cerita dari mulut ke mulut itu bahwa jalan di Pangalengan ini kalau malam ya berbahaya. Suka ada yang minjem motor dengan cara melotot dan membawa besi yang dipipihkan dan tajam itu loh. Lah, apa itu namanya lah. Nah, hati-hati juga kalau ke Pangalengan malam-malam itu, hati-hati kabut turun. Datang kabut itu ya nanti jarak pandang menurun, ditambah jalan yang tidak ada lampu dan garisnya, jadi ya harus sangat hati-hati ya, mengutamakan keselamatan. Nah, karena belokannya gini seperti huruf S, seperti ular yang sedang berlari, bulak belok kanan kiri gitu, nggak kanan baru kiri, enggak, kanan kiri. Oh, mobil yang di depan juga dia pelan-pelan. Nah, untuk mobil masih lumayan ramai ya, jam 12 ini.
tuh masih tidak itu, masih nggak jarang mobil ya, ada terus. Jadi kalau yang pakai motor nggak terlalu sepi lah, bisa mengikuti mobil. Nah, depan tuh ada bis, itu nggak tahu tuh mau kemana ini malam-malam, bis ke Pangalengan itu. Ke tempat wisata apa ke sorean apa gimana? Karena di Pangalengan tuh banyak tempat wisata ya, terutama yang camping ya, camping, terus apa itu namanya, glamping ya, yang camping modern gitu ya. Tendanya itu di tengah-tengah kebun teh atau di pinggir danau. Nah, di pinggir danau, danaunya namanya Cilencak ya, Situ Cilencak. Itu danau yang ikonik ya kalau di Pangalengan tuh, Danau Cilencak. Nah, dulu ada cerita menarik ini tentang Danau Cilencak itu. Dulu waktu zaman Belanda itu kan dibangunnya pada zaman Belanda. Jadi Situ Cilencak itu bukan danau alami, bukan danau vulkanis. Olah. Jadi danau buatan dengan cara membendung sungai untuk membuat, alah kok ini berhenti nih motor dua ini. Kita juga harus bantu-membantu ya kalau di jalan ada apa-apa ya. Nah, kembali yang tadi. Jadi ada Situ Cilencak, itu danau besar yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, di Pangalengan itu saya melihat ada bekas itu ya, baling-baling ya. Nah, saya tidak tahu tuh apa dulunya di sini itu banyak membangkit listrik tenaga kincir angin apa gimana, tenaga angin. Nggak tahu, saya belum tahu, soalnya banyak itu bekas-bekas baling-baling. Itu baling-baling apa juga, boh saya nggak ngerti ya. Mungkin orang Pangalengannya yang bisa menjelaskan ya, soalnya saya bukan orang Pangalengan. Wah, ini belokannya sangat tajam, jadi ya harus pelan-pelan ya. Tajam lagi nih, tajam ke kiri tapi tidak ada garis, jadi harus bisa mengira-ngira kemana nih jalan sebenarnya. Nah, kalau banyak mobil gini agak mending sih. Nah, yang agak kesulitan itu mobil yang paling depan, karena dia harus tahu jalan kemana. Kalau di belakang mobil gini kan bisa ngikutin ya lampunya ya. Lagi. Nah, kalau di jalan gini kita harus sabar, tidak perlu terlalu menggebu-gebu untuk mendahului, karena ya dengan mendahului atau tidak itu bedanya itu ya cuma beberapa menit aja. Jadi ya lebih baik sabar, mengutamakan keselamatan daripada ugal-ugalan. Bedanya cuma sedikit tapi resiko ya keselamatan. Ini kan di sebelah kanan ini kan jurang, ini sebelah kiri laut rawan longsor. Nah, kalau sedang hujan besar, nah yang lewat ke sini itu harus hati-hati karena rawan longsor. Dan bukan hanya rawan, tapi sering terjadi longsor itu. Ya walaupun longsor-longsor kecil yang menutup setengah jalan itu sudah berbahaya. Kalau pas kena kita yang lagi lewat ya jangan sampai. Kita saling mendoakan semoga semuanya ya selamat. Hati-hati di jalan. Nah, kan sudah ada pohon bambu yang tumbang di sebelah kiri.
depan ngotot mendahului mobil dengan di belokan itu sangat berbahaya ya. Boleh mendahului tapi keselamatan harus diperhatikan ya, apalagi malam-malam gini. Orang kadang melihat motor jatuh kadang takut untuk menolong ya, karena takutnya pas begitu ditolong ternyata yang jatuh itu bukan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, tapi ternyata beruang kejepit ya. Begitu kita tolong malah ngigit, berbahaya. Terus rumah sakitnya juga dari sini jauh, ke atas jauh, ke bawah juga jauh. Tadi ada yang saya sebut tadi takutnya kelewat karena itu si pelangnya terlalu kecil. Apakah membuat pelang besar itu mahal atau gimana? Rumah sakit itu harus betul-betul mudah dicari, karena itu menyangkut keselamatan manusia. Aduh, maaf ya. Nah, ini sebelah kiri pohon bambu, sebelah kanan ya jurang. Oh, tiangnya ada, tiang lampu itu, tapi ya nggak ada lampunya ya percuma. Tiangnya malah sekarang bagus itu. Tiangnya yang mahal itu, bukan yang zaman dulu cuma lurus bengkok itu, bukan. Tapi di bawahnya itu seperti lebih besar dan ukiran-ukiran. Ke atasnya agak mengecil dan di atasnya ada ukiran-ukiran lagi. Ya mewah lah. Tapi ya kalau lampunya nggak nyala ya percuma. Itu kalau lampu jalan tuh, wah ini satunya kayaknya sampai terpasang itu kayaknya 10 juta lebih deh kayaknya, mungkin lah ya, karena kelihatannya tuh terlalu mewah ini. Tapi malah fungsinya malah tidak ada kalau hanya tiang tok. Nah di sini ya gelap gini. Oh, ada tiang listriknya, ada tiang lampunya, tapi ya enggak nyala tuh, gelap gini loh. Untung ada mobil di depan, kalau nggak ada ya gelap. Tiang listriknya ada, tiang lampu lalu lintasnya tuh kanan kiri ada lagi, banyak tiangnya, banyak ternyata. Nah ada lagi, kirain saya kira begitu ada lampu jalan yang mati satu itu langsung ketahuan. Oh mati, langsung tim datang, set, pasang lagi lampunya yang baru. Saya kira gitu, ternyata mungkin bukan ya, saya nggak tahu tuh prosesnya tuh kayak gimana. Nah ini ada yang nyala satu. Alhamdulillah. Nah ini udah mati lagi. Prosesnya gimana? Oh, ini sudah berbulan-bulan ini. Mungkin bisa jadi lebih dari 1 tahun ini. Ini jalannya juga tidak ada garisnya ya. Kalau naik motor kesini sendirian tanpa ada yang lewat lagi ya lumayan jantung berdetak kencang ya, seperti mau perang ketika naik motor sendirian di jalan sepi. Darah mengalir deras dari ujung kepala ke ujung kaki. Nah, ini motor maksudnya apa coba? Nggak paham saya. Tuh, ada beberapa yang tidak ada lampunya. Loh kok bisa?
nanti ketabrak gimana? Alah, nggak tahu lah. Nah, jadi mohon maaf ya, harap maklum ya, namanya juga sopir yang menghindari rasa kantuk ya gini. Jadi barusan ya tadi itu saya mendapatkan cerita dari kawannya kawan yang cerita tadi menderita banyak penyakit. Waduh. Katanya mulainya dari pikiran yang beban pikiran yang dipendam sendiri. Bertahun-tahun akhirnya menjadi penyakit. Awalnya urat kejepit, pas dicek lagi loh jadi kanker, dicek lagi jadi kanker tulang, dicek lagi kankernya sudah ke otak, dicek lagi stroke. Walah, kok semakin dicek semakin banyak. Punya cerita ternyata ada permasalahan di rumah tangganya. Ternyata suaminya sudah memiliki beberapa anak dari induk-induk lain. Bukan induk lain ya, tapi induk-induk lain. Halah, gimana tuh ya? Pantes pikirannya berat ya, dan dia tidak menceritakannya kepada orang lain. Ya kalau tidak ada orang lain yang dipercaya, ya sebaiknya berceritalah kepada, maaf lah ya kalau religi ini ya, kepada Tuhan gitu loh, atau bercerita kepada orang tuanya atau kepada keluarga yang lain. Tapi ya kalau tidak percaya ya harap maklum ya, keluarga sekarang kadang-kadang diceritain malah nyebar-nyebar, malah makin memburuk suasananya. Ya kalau tidak percaya bisa berbicara kepada ya pohon yang depan rumah atau kepada cermin. Nah, yang penting sih masalah tersebut diceritakan supaya energi negatifnya itu keluar, tidak terpendam di dalam tubuh, sehingga mengundang energi negatif lain yang ada di luar tubuh masuk ke dalam tubuh dan terpendam, yang lama-lama memberikan efek negatif kepada tubuh itu sendiri. Alah, bahasa apa nih? Adah, ya gitulah kurang lebih. Kan mobil banyak kan, mobil-mobil ini sangat memerlukan marka jalan dan lampu penerangan jalan. Ya ini masih mending karena tidak hujan ya. Kalau hujan, waduh, penglihatan, jarak pandang terganggu, tambah lagi kabut. Walah, orang-orang pada menggunakan lampu jauh. Walah, orang yang datang ke sini langsung trauma. Nah ini kebetulan ada lampu jalan yang nyala nih, satu nih dibelokan. Yalah, alhamdulillah. Sekarang itu di Pangalengan banyak tempat wisata, sehingga orang-orang banyak kesini. Ya jangan sampai yang orang yang kesini menjadi malas kesini lagi gara-gara jalan seperti ini. Ada bis di depan satu tuh, alah susah buat mendahulu ya, karena jalannya belok-belok terus, blind spot terus. Ya kita juga harus tahu diri dan mengutamakan keselamatan. Nah ini sepi ya. Sebagai tanda sudah mau nyampe Pangalengan itu
itu ada pelang kecil ya di pinggir jalan, Indomaret 100 meter. Nah kalau udah nemu itu berarti udah mau nyampe. Kalau belum ya masih jauh. Ya, kita ikuti aja jalan sedikit demi sedikit ya. Tapi kalau kita jalan terus akan sampai juga. Apa ya bahasa Sundanya ya? Nah, kalau kita terus menerus, puncak gunung itu juga akan ada di bawah mata kaki kita. Lah, gitu kurang lebih. Wah, alhamdulillah ya. Jadi nggak ngantuk saya. Sebenarnya itu tadi. Kadang-kadang saya juga tertawa sendiri. Karena video ini tuh ya untuk bahan tertawaan saya sendiri malah. Di suatu saat nanti ketika menonton video ini jadi tertawa sendiri. Nah, berbicara tentang tertawa, itu ternyata tertawa itu penting loh. Kalau kita sering tertawa itu ya beban pikiran itu sedikit berkurang. Bukan masalahnya yang selesai ya. Masalah selesai bukan dengan tertawa ya, tapi bebannya itu sedikit ringan gitu. Lebih ringan. Masalahnya tetap gitu-gitu aja, cuma terasa lebih ringan di pikiran. Jadi ya tertawa aja. Malahan kan suka ada itu yang terapi tertawa, disuruh ketawa terbahak-bahak. Ini sudah mau nyampe ini ya. Nah, sepi, tidak ada warung yang buka. Rumah pintu-pintunya sudah tertutup. Karena sekarang itu sudah jam 12 malam lebih sedikit, nggak ada jam, nggak kelihatan lah. Berbelok-belok. Nah, itu bis kayaknya memang kesorean ya. Mungkin tujuannya di Pangalengan itu sekitar jam 5 sore atau jam berapa, tapi dia ke tempat tujuan lain dulu, beberapa tujuan. Akhirnya ke sini terlambat ya. Sampai sini paling langsung ke hotel dan tidur. Besok pagi dilanjutkan jalan-jalan di sekitar sini. Wisatanya tidak jauh ya, sekitar kebun teh yang berbau kebun teh dan berbau danau, itu aja lah. Ini ada motor mogok nih, berdua nih, untung berdua. Kalau sendiri gimana? Jalan ini, jalan raya ini tidak terlihat kebun teh ya, karena kebun tehnya ke sana. Setelah lewat pusat Pangalengan, maju lagi sekitar beberapa kilometer baru ada kebun teh Malabar. Masih tetap berbelok-belok dari bawah tadi, tidak berhenti. Tidak ada jalan lurus ya, mungkin setengah kilo itu nggak ada. Berarti hanya hitungan
100 meter sudah belok lagi, 100 meter 50 meter malah belok lagi. Nah ini apa ini? Berhenti nih motor, ada dua nih. Nah mobil selalu ada, dari atas dari bawah selalu ada. Mungkin karena malam minggu kali ya, jadi banyak yang wisata ke Pangalengan. Entahlah kalau malam Jumat. Nah ini nampaknya sudah berada di atas gunung ya, karena suhu sudah mulai dingin. Nah Indomaret 200 meter, nah ini udah dekat ini. Udah dekat ini, 200 meter lagi berarti sampai ke atas, ke pusat peradaban Pangalengan. Dulu zaman Belanda ini kan dihuni sama yang terkenal tuh Boska. Boska itu mengurus perkebunan teh, kina, dan itu kopi. Diangkut oleh kereta ke sana, ke Bandung sana. Terus Boska juga membuat itu ya, bikin sekolah di sini. Dia cukup peduli pada pendidikan. Bahkan dia membuat itu ya, teropong bintang yang ada di Lembang. Nah, kalau di sini ada rumahnya sama makamnya sih, peristirahatan terakhirnya itu. Nah di sini di Pangalengan ini Boska itu ya, ada makamnya. Nah, dulu pada zaman Belanda kan dibuatlah bendungan sehingga airnya terbendung dan menjadi danau dinamai Situ Cileunca. Konon ceritanya pada saat pembangunan itu ada pertengkaran antara jagoan dari Banjaran dan jagoan dari Garut. Ya ini cerita loh ya, nggak tahu nih saya bener atau enggaknya, ini ya, namanya cerita dari mulut ke mulut. Nah pertengkaran itu akhirnya dimenangkan oleh jagoan dari Garut. Nah dan diakhiri oleh kematian ya jagoan dari Banjaran itu. Nah, katanya, Imbo ya ini katanya, namanya juga katanya. Jagoan dari Banjaran itu menyumpahi bahwasanya setiap orang yang asalnya dari Garut, anak cucumu, kalau main ke Situ Cileunca ini ya akan ditimpa musibah seperti tenggelam atau apa gitulah ya maksudnya. Tapi kan ini cuma cerita ya, kita tidak diperbolehkan meyakini hal-hal yang seperti itu karena musibah itu dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu berkehendak musibah itu tidak terjadi, maka tidak terjadi. Jika Tuhan menghendaki terjadi, ya terjadi. Mau masuk akal atau enggak ya, itu bagi Tuhan sangatlah mudah dengan kemahakuasaannya. Nah ini kita sudah sampai ya di pusat peradaban Pangalengan ya. Sudah mulai ada hotel nih, sudah mulai ada hotel. Ini hotelnya di sini sekitar 400.000 ke atas ya, 400.000, 500.000. Nah di depan ini ada bundaran ini,
Kita muter sekali ya di bundarannya ya. Gak ada kerjaan. Nah, udah nyampe bundaran Pangalengan ini. Nah, kita muter dulu. Nah, tuh kalau ngikutin motor yang di depan itu kita ke situ Cilencak. Kita muter aja. Yang jalan keluar pertama. Nah, ini ke daerah kebun teh Malabar ya. Tapi kita nggak akan ke kebun teh Malabar sekarang loh ya, karena ya tengah malam gini, walah. Nanti di sana lo minimarket buka 24 jam ternyata di sini. Jam 1 malam ini ya, jam 12 lebih masih buka. Nah, ini ada rumah sakit RSU, rumah sakit umum KPBS ya. Koperasi KPBS itu apa? Koperasi KP penghasil KPB. Oh, koperasi peternak kali ya. Peternak BS Bandung Selatan. Gitu itu kalau nggak salah itu. Nah, yang anehnya di sini tuh tidak ada rumah sakit yang berbau pemerintah ya, RSUD apa gitu, yang peralatannya sangat memadai gitu. Tuh di sini banyak pedagang-pedagang sayur ya malam-malam ya, pinggir jalan ini tepat di depan pasar. Nah, kalau pasarnya tutup malam-malam gini, nah, mereka berjualan di depan pasar pinggir jalan raya. Ya kalau pergi ke Pangalengan ya oleh-olehnya biasanya ya sayuran, tomat seumpama. Tomatnya lumayan bagus-bagus ya, besar-besar tomatnya. Itu 1 kilonya paling 5.000 gitulah. Kentang 1 kilo ya ada yang 7.000, kemudian ada yang 10.000, tergantung besar kecilnya. Ya termasuk murah lah, kalau sudah di pasar itu ya belasan ribu itu. Nah, ini sepi nih. Nah, segitu aja ya. Nah, cuma sampai di sini aja. Ini sudah nyampe Pangalengan, sudah di pusat peradabannya. Ini ke depan, ini kalau dilanjutkan sekitar ya 3 kilo gitulah, itu masuk ke perkebunan teh Malabar. Nah, besok-besok kita nanti ke sana. Nah, sekarang videonya ditutup sampai di sini dulu karena sudah apa ini udah hampir 1 jam ya. Terlalu panjang. Kalau terlalu panjang ya nggak enak ya, nanti sampai ke tenggorokan nggak enak. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ini di mana ini? Kedai Sajiwa 18. Waduh, namanya disebut, bukan promosi loh ya, saya cuma membaca yang di saya. Aneka warna toko cat, Depo Saban, terus apa ini, Bidan Rosmalia apa tadi. Kemudian ini ada turunan frozen food. Nah, loh, itu ada kumpul-kumpul apa itu? Oh, motor. Wah, kumpul-kumpul klub motor. Oh, ada juga di Pangalengan. Nah, ini turunan itu. Turun lagi lembah ya. Nah, nanti di depan ini kalau belok kiri itu ke pembangunan tenaga listrik, tenaga panas bumi ya. Nah, yang belok kiri ini nih. Nah, ini ada belokan kiri. Nanti kita ke sana, jalannya seperti apa. Di situ ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, tapi belum selesai ya. Kita cukup di sini dulu aja. Waduh, ini belokannya kemana ini? Wah, belok banget. Walah. Aduh, untung ada lampu-lampu.
Hama Farma. Ada patek juga ternyata. Martabak tutup. Aduh, bentar ya, cari tempat yang datar dulu. Tak matikan videonya. Ini, nah ini sudah sampai mana ini? Oh, oleh-oleh Pangalengan, Toko Rowin, Agen BRI Link, Nada Ramdan, apa tadi? Kemudian apa ini? Indomaret 100 meter. Alah Indomaretnya tapi tutup ya. Ya siapa yang beli di sini udah sepi gini. Aladin. Udah cukup sekian ya. Ini dilanjutkan nanti ke kebun teh ini. Kita sampai di sini yaitu di tempat ini tulisannya ini Sukamenak RW 19. Cukup sekian, terima kasih sudah menemani perjalanan. Sampai jumpa, semoga pada masuk surga ya. Wassalam.